Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Nah, teknik pelaksanaan tes hasil belajar ini adalah teknik yang dapat diselenggarakan secara tertulis, secara lisan, dan juga secara perbuatan. Nah, pada tes tertulis ini, soal-soal itu dituangkan dalam bentuk tulisan, serta jawabannya juga dalam bentuk tulisan. Sedangkan teks lisan ini, soal-soal itu diajukan kepada peserta melalui lisan, dan pada tes perbuatan, maka tesnya itu juga dilakukan secara perbuatan yang dilakukan oleh individu oleh peserta. 10 teknik pelaksanaan tes tertulis. Yang pertama yaitu pilih ruang tes yang tenang, yang jauh dari keramaian agar tidak mengganggu konsentrasi peserta. Yang kedua, membuat pemasangan papan pengumuman di luar ruang tes. Yang ketiga, pilih ruangan tes dengan luas dan juga fasilitas yang memadai. Yang keempat, menyiapkan alat tulis alternatif. Yang kelima, penempatan lembar soal itu dibalik agar tidak dibaca atau dikerjakan oleh peserta lebih awal. Yang keenam, melakukan pengawasan yang baik tanpa mengganggu peserta. Contohnya, apabila pengawas menggunakan handphone, maka volumenya itu dikecilkan agar tidak mengganggu peserta. Yang ketujuh, membuat sanksi terhadap peserta yang curang seperti menggunakan handphone, melihat kanan kiri, dan juga lain-lainnya. Yang ke-8, membuat daftar hadir yang harus ditandatangani oleh peserta. Yang ke-9, melakukan pemberitahuan untuk peserta di saat waktu sudah mau habis, seperti 5 menit terakhir sebelum soal dikumpulkan. Yang ke-10, lakukan penulisan berita acara dengan baik seperti kehadiran peserta, kecurangan yang dilakukan oleh peserta, serta kelainan yang ada selama waktu tes berlangsung. Teknik pelaksanaan tes lisan ini terdiri dari 9 teknik. Yang pertama yaitu melakukan inventarisasi soal tes lisan sebelum dilaksanakan. Yang kedua, menyertakan pedoman jawaban untuk setiap soal yang akan diajukan. Yang ketiga, menetapkan skor atau nilai secara langsung terhadap peserta yang sudah dites. Yang keempat, menghindari adanya diskusi dalam pelaksanaan tes untuk menghindari yang namanya kecurangan. Yang kelima, menjaga objektivitas dan juga keadilan dengan tidak memberikan bantuan sama sekali kepada peserta. Yang keenam, dapat memastikan bahwa tes lisan ini berlangsung secara baik dan juga tertib. Yang ketujuh, memberikan pedoman dan waktu yang jelas kepada peserta. Yang ke-8, melakukan pertanyaan yang bervariasi tetapi memiliki inti yang sama seperti contohnya itu kita melakukan soal HOTS. Yang ke-9 itu, usahakan agar dalam tes lisan ini dilakukan secara individu agar menghindari yang namanya perdebatan. Baiklah, materi selanjutnya adalah teknik pelaksanaan tes perbuatan. Nah, tes ini umumnya dilakukan atau digunakan untuk mengukur kemampuan keterampilan atau yang sering kita sebut dengan psikomotorik peserta, di mana penilaian ini dilakukan dengan penyelesaian tugas akhir dan hasil akhir yang dicapai oleh peserta setelah peserta itu melaksanakan tugas. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melaksanakan tugas di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator kompetensi yang telah dibuat. Teknik penilaian keterampilan ini terdiri atas 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik praktik. Nah, di mana dalam teknik praktik ini, penilaian ini menuntut tentang respon berupa keterampilan yang dilakukan dengan aktivitas yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta. Yang kedua itu ialah penilaian produk, di mana pada penilaian ini peserta didik ini mampu mengaplikasikan antara pengetahuan dalam bentuk produk ini dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ialah penilaian proyek, di mana pada kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikannya melalui proyek atau hasil yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan yang keempat ialah penilaian portofolio, di mana pada penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sampel yang digunakan dari kompetensi dasar hingga ke kompetensi inti yang keempat. Itulah materi selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap penilaian keterampilan. Nah, di mana tahap ini adalah proses pengambilan data yang digunakan untuk mengukur ketercapaian peserta didik dalam kemampuan seperti perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, dan juga tentang pelaporan. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap penilaian. Nah, pada perencanaan penilaian ini melibatkan langkah-langkah untuk mengatur kemampuan peserta didik dalam suatu keterampilan tertentu, seperti yang namanya menentukan kompetensi yang akan dinilai melalui praktek menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang dinilai dan melakukan uji coba tugas.
Yang kedua yaitu penyusunan instrumen. Nah, di mana hal ini memerlukan perhatian khusus agar instrumen tersebut dapat mengukur keterampilan, baik itu secara efektif yang melibatkan 3 kriteria, di antaranya kriteria lembar pengamatan, kriteria tugas, dan juga kriteria rubik. Ketiga yaitu pelaksanaan dan pengolahan hasil penilaian. Nah, di mana nilai keterampilan ini diperoleh dari hasil penilaian seperti praktek, produk proyek, serta portofolio. Nah, hasil penilaian dengan teknik praktek dan proyek ini memperoleh nilai akhir dari setiap mata pelajaran. Contohnya itu seperti mata pelajaran seni budaya dan juga olahraga, yang mana hasil atau skornya ini akan dibuat dalam bentuk angka mulai dari 0 sampai 100 yang akan dibuat di dalam lembar penilaian. Yang keempat yaitu pemanfaatan hasil penilaian. Nah, di mana hasil penilaian ini dimanfaatkan oleh guru untuk melihat sejauh mana tingkat kemampuan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu pelaporan hasil. Nah, di mana semua hasil baik itu proyek, portofolio yang dilakukan oleh peserta didik itu dicatat untuk dibuat sebagai hasil penilaian akhir yang akan dituangkan di kertas penilaian akhir peserta didik. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tahap-tahap dan penilaian keterampilan berproses ini terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Yang maksud dari ayat di atas adalah untuk menguji kemampuan manusia terhadap berbagai macam problem atau masalah yang dihadapinya dan melakukan serta dapat mengukur kemampuan peserta didik. Nah, ayat tersebut dapat menegaskan bahwa seorang peserta didik ini mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran pada peserta didik untuk dapat mengevaluasi dirinya sendiri untuk bisa lebih baik ke depannya.